Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya Tuhan, karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Valeri Esterlita Javelin Sumblang SSI Theo. Kita masuk dalam ungkapan situasi. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini. Tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir memperbaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian, kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Maha Esa, dengan
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita pada ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu 2 ayat 5b yang menyatakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Doa hari ini, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Kau siapkanlah
Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk 73 tahun usia gereja kami, GPIB. Kiranya Tuhan, di tengah syukur dan sukacita pertambahan usia ini, kami boleh semakin mengerti, memaknai apa maksud Tuhan dalam kehidupan setiap kami melalui pemberitaan firman pada hari ini. Bantu kami, perlengkapi kami Tuhan, hamba-Mu dan setiap kami untuk memahami, mengerti, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat,
bahwa Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa Engkau telah mendapati mereka pendusta, dan Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencelah Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita bayangkan atau terlintas dalam benak setiap kita ketika saya menyebutkan kaum militan? Tentu saja ada sebagian orang akan menempatkan kaum ini pada konteks yang negatif, seperti orang yang suka berperang atau melakukan hal-hal ekstrim dalam hal membela ajaran atau kelompok yang mereka sukai. Padahal kalau kita melihat arti kata militan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang sangat positif, yaitu bersemangat tinggi, penuh gairah, dan berhaluan keras. Hal-hal yang wajar dan baik jika arti ini dilakukan dengan cara yang baik pula. Sehingga kaum militan ini tidak semata-mata mengandung arti yang negatif. Dan kita perlu melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Bagaimana caranya? Adalah dengan memiliki perspektif atau sudut pandang yang baik pula. Kaum militan ini melakukan militansinya atau gerakannya dengan dasar bahwa mereka mengabdikan diri atau mendedikasikan dirinya bagi kelompok atau bagi ajaran yang sungguh sangat mereka miliki, sungguh sangat mereka cintai. Dan ajaran yang mereka anut ini sungguh-sungguh benar-benar mereka bela begitu. Militansi atau gerakan ini dilakukan juga oleh fans dari boyband asal Korea, BTS. Mereka menamakan diri sebagai ARMY, dan pada beberapa waktu yang lalu saat boyband ini bekerja sama dengan salah satu restoran cepat saji dan membuat sebuah kolaborasi makanan, kita melihat ada begitu banyak kontroversi. Ada orang-orang yang rela mengantri sedemikian panjang, atau ada orang-orang yang memesan lewat ojek online dan membuat antrian begitu membludak di berbagai daerah. Contoh ini mau menggambarkan tentang bagaimana seorang kaum militan melakukan sikap terhadap sesuatu yang mereka sukai dan mereka cintai. Mereka mampu dan rela melakukan berbagai hal sedemikian rupa untuk mewujudkan, untuk
menggambarkan betapa mereka mengasihi, betapa mereka mencintai sosok yang mereka gemari, yang mereka cintai tersebut. Nah, ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga dilakukan oleh jemaat di Efesus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Mereka sedemikian rupa mempertahankan ajaran Kristus dengan baik. Bahkan mereka juga sangat teliti dalam menyaring ajaran-ajaran yang masuk di tengah-tengah jemaat di Efesus. Mereka begitu gigih, mereka begitu tekun melayani Tuhan. Dan yang luar biasa, mereka rela menderita dan sengsara karena Tuhan. Oleh sebab itu, di ayat yang kedua dalam bacaan kita, jemaat Efesus ini dipuji oleh karena pekerjaan mereka yang baik tersebut. Namun demikian, di ayat selanjutnya Tuhan pun menegur mereka dengan keras karena aksi militansi yang mereka lakukan hanya sebatas rutinitas yang tidak didasarkan pada kasih Tuhan. Mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula, kecintaan mereka pada ajaran Tuhan Yesus, dan sikap berani membela dan menderita bagi Tuhan tidak diterapkan secara tegak dan selaras dengan kehidupan mereka untuk melakukan kasih. Kasih mereka yang semula justru luntur karena mereka hanya menilai seseorang hanya berdasarkan benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan ajaran. Mereka tidak menggunakan nurani mereka, bahkan terkesan kaku, sehingga pelayanan mereka, pengabdian mereka kepada Tuhan lebih besar atau cenderung pada rutinitas, bukan berdasarkan pada kasih. Tentu bukan hal yang salah jika jemaat di Efesus melakukan hal yang demikian. Mengingat kota Efesus ini adalah kota metropolitan yang di dalamnya terdapat berbagai macam ajaran, termasuk ajaran-ajaran yang mengajarkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku amoral, termasuk juga penyembahan terhadap berhala. Namun demikian, sikap mereka ini tidak harusnya membenarkan mereka untuk melunturkan kasih. Kecintaan mereka, ketaatan mereka, ketekunan mereka terhadap Tuhan hendaknya mampu mereka perluas dengan menyatakan kasih kepada sesama. Karena seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes 13 ayat ke-34, bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari jemaat di Efesus. Setiap kita diharapkan memiliki kasih seperti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Sebab kasih kepadanya tidak akan nyata jika kita tidak mengasihi sesama kita. Begitu juga segala ajaran dan ketetapan yang kita pegang teguh akan menjadi hambar dan kehilangan makna jika kita tidak hidup di dalam kasih. Di hari ulang tahun ke-73 GPIB saat ini, maka aksi militansi di dalam kasih hendak kita maknai secara bersama-sama. Dan untuk itu saya hendak berbagi 3 poin penting dalam memaknai hidup bergereja di dalam kasih yang militan terhadap Tuhan. Hal pertama, belajar untuk senantiasa dibarui. Ada beberapa ungkapan yang sering saya dengar yang menyatakan, untuk apa belajar tinggi-tinggi? Kenapa kerjanya belajar terus? Apa yang dikejar coba? Ungkapan-ungkapan seperti ini sering kali saya dengar dengan maksud yang menyedihkan.
yaitu berhenti belajar. Tapi bagi saya belajar adalah hal yang perlu dan selalu harus dilakukan. Karena jika setiap kita berhenti belajar, itu berarti setiap kita berhenti untuk mengerti dan memahami kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Belajar tentu saja bukan hanya dalam ruang-ruang pendidikan formal. Belajar juga ada dalam ruang-ruang keluarga setiap kita. Seperti contohnya kita mau senantiasa memahami, membaca, mengerti sebuah masalah, sebuah berita yang kita terima tanpa terlebih dahulu menghakimi berita tersebut sebelum tahu konteks masalah, sebelum tahu dan membaca dengan banyak akan masalah dan berita tersebut. Oleh sebab itu kita perlu belajar untuk senantiasa dibarui, mengerti, memahami. Karena menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang, kita perlu senantiasa belajar. GPIB selama 73 tahun dengan berbagai konteks jemaat, baik di desa maupun di kota, dengan berbagai macam suku A, B, C, dan D, dengan jemaat-jemaat yang heterogen dalam sebuah jemaat atau jemaat-jemaat yang homogen, dengan berbagai karakteristik jemaat yang ada. GPIB sebagai sebuah gereja harus terus belajar dan senantiasa mau membarui diri. Mengerikan rasanya jika sebagai gereja kita berhenti belajar. Belajar memahami jemaat. Belajar untuk berhenti memahami masing-masing warga jemaatnya dan menerapkan ajaran yang kaku. Misalnya ajaran yang dikemukakan tahun 1948 tanpa adanya pembaruan di tahun 2021. Namun demikian, hal ini tidak mengartikan bahwa ajaran gereja harus mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, yang perlu kita ingat dan pahami bersama adalah gereja perlu senantiasa bersikap relevan dan tetap solid dalam ajaran gereja yang mereka miliki pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ibadah nuansa muda yang populer beberapa tahun terakhir ini diterapkan di jemaat-jemaat GPIB. Hal ini bukan dalam upaya menghilangkan keteraturan dan ketertiban dalam ibadah di GPIB, tetapi menjadi sebuah wajah baru yang segar dan inovatif, kreatif, sehingga GPIB tidak kehilangan jati dirinya dan secara bersamaan juga mewadahi aspirasi warga jemaatnya untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama-sama di bahtera GPIB. Oleh sebab itu, menghayati 73 tahun perjalanan peziarahan iman GPIB, mari terus belajar untuk senantiasa dibarui. Poin kedua, belajar untuk mendengarkan di dalam kasih. Mendengar adalah salah satu hal tersulit dalam hidup. Benarkah demikian? Coba kita ingat, seberapa sering setiap kita membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain saat ada orang yang bercerita tentang betapa sulitnya kehidupan yang ia jalani. Lalu kita ingat lagi, seberapa sering kita mau mendengarkan nasihat orang lain dengan segala pertimbangan yang logis dan benar dan memilih untuk melakukannya. Serta seberapa sering setiap kita memaksakan kehendak kita pribadi dalam forum-forum yang kita ikuti, dalam rapat-rapat, dalam sidang-sidang yang kita ikuti, dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Berbagai pertanyaan ini hendak mengingatkan kita bahwa memang benar mendengarkan adalah hal yang sulit untuk dilakukan.
Namun demikian, hari ini kita mau belajar untuk mendengarkan di dalam kasih, bahwa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat berarti memiliki hati yang mau menerima, mau mengoreksi diri, mau memberi diri, dan mau selalu rendah hati. Sikap kokoh dan teguh pada ajaran firman Tuhan memang merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan. Akan tetapi, sikap itu juga harus dibarengi dengan sebuah kerendahan hatian untuk tetap merasa tidak lebih baik dari orang lain, untuk tidak merasa lebih mengerti dibandingkan orang lain, dan merasa selalu benar dalam setiap pendapat yang kita miliki. Sehingga dalam menjalankan tugas, panggilan dan pengutusan sebagai gereja di dunia ini, kita terus mengutamakan dan mengedepankan kasih sesuai dengan perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan. Kita ambil lagi sebuah contoh dalam kehidupan bergereja di GPIB. Para presbiter, pengurus pelkat, bahkan komisi-komisi yang ada. Seberapa seringkah kita mengutamakan kasih dan sedia mau mendengarkan aspirasi dan inspirasi dari setiap warga jemaat dan anggota pelkat yang kita miliki. Ketika dalam sebuah jemaat misalnya mengalami penurunan jumlah kehadiran di tengah-tengah masa pandemi ini, kita merasa bahwa kitalah yang gagal untuk membuat sebuah program yang menarik, untuk membuat sebuah rutinitas ibadah dengan menarik. Tetapi benarkah itu yang terjadi? Atau jangan-jangan bukan program kita yang tidak menarik, tapi kurangnya setiap kita mendengarkan dengan kasih setiap kerinduan dan aspirasi dari warga jemaat kita. Oleh sebab itu di 73 tahun GPIB bergereja, mari bersama belajar untuk mendengarkan dengan kasih. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin ketiga ialah belajar untuk peka dan peduli pada sesama. Kepekaan dan kepedulian merupakan sesuatu yang perlu dilatih dan perlu terus selalu diproses menjadi sebuah gaya hidup orang Kristen. Karena melakukan kehendak Tuhan dengan setia dan tekun bukan semata-mata hanya membaca Alkitab, berdoa dan beribadah, tetapi kita perlu juga untuk peka dan peduli. Seperti jemaat di Efesus yang begitu rupa melakukan segala ajaran Tuhan, mempertahankan hidup kudus mereka, tetapi mereka lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi pelaku kasih bagi sesama mereka. Mereka lupa untuk hidup di dalam kasih kepada sesama dan hanya mementingkan benar atau salah, sesuai atau tidak dengan ajaran Tuhan. Oleh sebab itu, bagi setiap kita perlu memahami ibadah yang kita lakukan secara ritual di gedung gereja, secara virtual. Di akhir ibadah kita akan diutus untuk melakukan ibadah yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya kata-kata pengutusan inilah yang kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjadi peka dan peduli adalah sebuah gaya hidup yang secara bersamaan kita lakukan dengan berdoa dan juga mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika dengan sangat luar biasa seorang pelayan Tuhan yang aktif dalam pelayanan di gereja, tetapi mengabaikan tugasnya sebagai orang tua atau sebagai anak di tengah-tengah rumah tangganya,
dengan tidak peduli pada orang-orang atau pada anggota keluarga yang ada di rumahnya. Ketika mereka sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam penderitaan, kita hanya aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Kepedulian dan kepekaan terhadap sesama perlu kita wujud nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Dan kepekaan serta kepedulian ini hendaknya juga ditunjukkan pada kepedulian kita terhadap sesama. Mereka yang mengalami gangguan kesehatan secara mental, secara fisik, orang-orang yang mengalami kekerasan, perundungan, bahkan mereka yang termarginalkan atau tersisihkan karena kondisi fisik mereka yang berbeda. Mari bersama belajar untuk peka dan peduli kepada sesama kita. Akhirnya, sebagai pengikut Tuhan yang setia dan tekun, maka hari ini mari kita belajar bahwa menjadi pengikutnya, bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar setiap saat mematuhi ketetapan Tuhan dan memelihara kehidupan kudus murni sebagai orang Kristen, tetapi setiap kita juga diajak untuk lebih luas lagi menyatakan karya Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi pelaku kasih, hidup di dalam kasih, dengan senantiasa mau belajar untuk dibarui, untuk mendengarkan, dan juga untuk peka serta peduli kepada sesama. Selamat mensyukuri perjalanan iman 73 tahun GPIB sebagai rumah kita bersama, dengan senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, ada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersatu hati atas kebaikan kemurahan Tuhan yang hari ini
kami syukuri lewat pertambahan usia GPIB ke-73 tahun. Kiranya di tengah sukacita setiap kami mampu Tuhan untuk menjadi pelau kasih dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Kami mampu Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Menjadi gereja yang mau senantiasa dibarui, gereja yang mau senantiasa mendengarkan, dan gereja yang mau senantiasa peka dan peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bantu perlengkapi setiap kami untuk menjadi hamba-Mu yang terus mau melakukan kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang bangsa kami hadapi, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, cinta kasih-Mu tidak pernah lekang menyertai kehidupan setiap kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau boleh memberkati kehidupan bangsa dan negara kami ini. Berikan yang terbaik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan juga hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, agar dapat melakukan dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan seturut dengan kehendak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi gereja GPIB, baik secara sinodal, mupel maupun jemaat-jemaat. Kami bersyukur Tuhan untuk persidangan sinode yang boleh dilangsungkan. Kiranya setiap hal, setiap keputusan, bahkan setiap hasil yang boleh terjadi, itu semua karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang berkehendak, dan karena Tuhan senantiasa memberkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi jemaat-Mu, GPIB, Jemaat Bukit Harapan Surabaya. Dalam pelayanan kesaksian persekutuan yang berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu ini, kami mau memohon kiranya pertolongan Tuhan, berkat yang berasal daripada-Mu, senantiasa memberkati, senantiasa memberikan yang terbaik bagi pelayanan persekutuan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu. Bagi pembangunan renovasi gedung gereja ini, Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan menyertai penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Bagi mereka yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran dari tanggal 31 Oktober sampai 6 November, kiranya Tuhan yang boleh menambahkan 1 tahun usia bagi setiap mereka adalah Tuhan yang sama yang akan memberkati kehidupan mereka ke depannya. Dan kami mau bersyukur atas pertambahan usia mereka ini, dan kiranya mereka juga boleh mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah kehidupan yang boleh Tuhan percayakan. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang bersuka cita karena kelahiran anak, kenaikan pangkat, bahkan sukses dalam studi mereka. Tuhan, Engkau yang menyertai perjalanan peziarahan iman mereka. Kami percaya bahwa sukacita ini semata-mata juga karena berkat dan kasih sayang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh atau bahkan dalam duka cita. Kiranya Tuhan dalam setiap pergumulan dan penderitaan hidup yang mereka rasakan, mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan penuh hanya pada tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, berikan yang terbaik, berikan kesehatan, berikan pemulihan, dan berikan senantiasa hati yang mau selalu menyerahkan diri hanya pada tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 5 hanya di dalam tangan kasih Tuhan.
pergumulan, pekerjaan, kesehatan mereka, kami mau serahkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, keluarga, HUT, kelahiran dan perkawinan, persepuluhan dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, ibadah keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, atau persepuluhan, dan ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke rekening Bank Mandiri 141 001 04 29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rosmiatun atau HP kontak aksi. Jemaat, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah gereja-Mu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasi untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu.
Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi, dan memberikan dukungan bagi kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun dan kini berada dalam kemenangan bersamamu di surga kekal. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan imam yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabdamu, menyanyikan pujian dan meraih kekuatanmu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda yang ada diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan, harta milik dan kami dipergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sejenak untuk membaca warta 1 minggu ke depan. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman, Pendeta Valeri Esterlita Javlin Sumlang, SSI Theo. Diaken dan penatua yang bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. 2. Warga jemaat yang berulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas bertambahnya usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 31 Oktober sampai tanggal 6 November 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. 3. Dilaksanakan ibadah hari Minggu tatap muka pada tanggal 7 November 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. Yang pertama, jam 07.00 WIB plus live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Kedua, jam 9.00 WIB plus live streaming via channel YouTube GPIB Bukit Harapan. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Iman Syah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun atau HP kontak aksi. Untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian pembacaan warta. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri.
Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarkanlah kami. Kiranya setiap bapak dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan pemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarkanlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, Jemaat Tuhan, kini bersama terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.